memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa temuin kamu sama supir angkotnya supaya kamu bisa dengar semuanya sendiri. Udah cukup aku maafin papa kamu yang udah bunuh ayah aku, Pangeran. Tapi sekarang aku nggak bisa toleransi semua perbuatan oma kamu ke keluarga aku. Sebelum polisi manggil saksi kuncinya, Oma harus cepat-cepat pergi dari Jakarta. Karena kalau sampai saksi kuncinya itu angkat bicara, itu pasti akan memberatkan posisi Oma. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama Pak Bambang. Apa beliau ada di tempat? Ada keperluan apa, Pak? Saya mau melanjutkan kasus kematian ibu saya yang sempat dihentikan. Saya udah dapat saksi kunci dan saya mau melaporkan sama Pak Bambang. Kebetulan waktu itu Pak Bambang yang menangani kasus kita. Baik, Pak. Saya antar Bapak untuk menemui Pak Bambang. Kalau begitu, silakan ikut saya, Pak. Makasih, Pak. Pak, dengan segala hormat, apa salahnya saya nunggu orang yang saya cinta depan rumahnya, Pak? Kan nggak ada salahnya, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak merusak apapun, saya tidak mengganggu siapapun. Kenapa saya ditangkap, Pak? Tapi pihak yang punya rumah, orang tersebut melapor ke sini karena dia merasa terganggu dan tidak nyaman. Dan saya bisa ditahan karena itu. Enggak, Pak, enggak, itu nggak masuk akal. Pokoknya saya nggak terima saya ditahan di sini. Saya harus keluar sekarang, Pak, karena saya nggak buat salah apa-apa. Kami harap Anda kooperatif. Anda tetap akan kami tahan sebelum pihak menjamin Anda datang. Satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan Oma cuma Oma pergi dari Jakarta. Kalau Oma pergi sekarang, malahan nanti orang-orang dan polisi akan berpikir kalau Oma pembunuhnya. Aduh, Oma jadi semakin bingung ini sekarang gimana ya? Oma dengerin Maura, posisi Oma ini sekarang lagi nggak aman. Apalagi dengan keberadaan Oma di lokasi kejadian, itu memberatkan Oma. Dan sekarang ada kesaksian dari saksi kunci Oma. Jadi saran Maura, Oma harus cepat-cepat ninggalin Jakarta. Tapi itu semua kembali lagi ke Oma, keputusan ada di Oma. Yang penting, Maura udah ingetin Oma. Oma, maaf Maura harus matiin teleponnya karena ada urusan yang harus Maura urus. Oma hati-hati ya. Semoga aja Oma mau dengerin saran aku. Aku harus bagaimana sekarang? Aku benar-benar nggak bersalah atas kematian Lisa dan juga kecelakaan Pak Raymond. Harusnya Pangeran bisa bantu aku keluar dari masalah ini. Aku harus bicara dengan Pangeran. Semoga semuanya baik-baik aja. Setelah ini, saya dan Putri kan akan menikah. Jangan sampai ada masalah lagi yang menghalangi pernikahan kita. Ada apa?
Aku udah ketemu sama supir angkot itu. Yang jadi saksi kunci di tempat di mana Mama meninggal. Dan supir angkot itu bilang, Oma Soraya ada di sana di hari Mama meninggal. Supir angkot itu juga bilang, Bapak berhasil mempertemukan Oma sama supir angkot itu. Dan Bapak juga berhasil merekam semua kesaksian Oma. Tapi di jalan waktu Bapak menuju kantor, Bapak kecelakaan. Pangeran, semua ini nggak mungkin kebetulan. Aku yakin Oma terlibat dalam semua ini. Oma yang bikin Mama meninggal dan Oma juga yang bikin Bapak kecelakaan. Sayang, coba kamu ngomongnya pelan-pelan ya. Karena saya masih nggak paham apa yang kamu bicarain. Saya masih mencoba mencerna omongan kamu. Karena saya masih yakin kalau Oma nggak bersalah, sayang. Kamu berhenti belain Oma, Pangeran. Awalnya juga aku nggak percaya kalau Oma yang ngelakuin semua itu. Tapi kalau kamu denger sendiri, semua kesaksian supir angkot itu kamu pasti nggak akan bisa belain Oma lagi. Karena emang semua buktinya itu mengarah ke Oma. Vito barusan ngabarin kalau dia tuh mau ada urusan di kantor polisi dulu. Ketemuan sama gue nya jadi ditunda deh. Ji, lo ngapain di sini? Sini. Gue lagi dengerin Putri sama Pangeran, mereka kayak lagi berantem gitu. Pantas aja selama ini gerak-gerik Oma selalu mencurigakan. Oma bahkan ketakutan setiap kali aku, Vito, atau Mel mau nemuin Oma. Ini semua karena Oma itu bersalah. Atau jangan-jangan kamu udah tahu semuanya ya? Dan kamu nutupin semuanya dari aku supaya kamu bisa lindungin Oma. Saya beneran nggak tahu apa-apa soal ini. Dan saya emang belain Oma karena saya yakin Oma nggak bersalah. Saya percaya sebenci-bencinya Oma sama orang, Oma nggak mungkin sampai tega ngebunuh orang itu. Oma nggak sejahat itu, sayang. Tapi kesaksian dari supir angkot semuanya udah jelas, Pangeran. Vito bahkan udah laporin Oma ke kantor polisi. Jadi kamu harus bersiap sama semua kemungkinan yang mungkin terjadi sama Oma. Kita kan cuma ngikutin Pak Atta sama Pak Gio. Enggak. Kalian semua balik ke meja kerja. Ngapain sih kok kepo sama urusan orang lain? Masa Pak Atta sama Pak Gio aja boleh nguping, masa kita nggak boleh nguping sih? Beda dong. Pangeran nih walaupun bos kita di sini, tapi Pangeran itu sahabat kita dari kecil udah lama. Udah, buruan balik ke sana ke meja. Udah ngapain sih sana cepetan? Iya. Ganggu aja. Sayang, kamu coba tenang dulu ya. Ini sekarang kamu lagi emosi, jadi mungkin kamu nggak tahu kamu lagi ngomongin apa. Mendingan sekarang kamu tenangin diri kamu dan kita coba omongin ini nggak pakai emosi ya. Gimana aku bisa tenang, Pangeran? Kalau orang yang udah bunuh mama aku dan bikin bapak aku kecelakaan itu Oma kamu. Orang yang bakal nanti jadi suami aku. Tapi kalau memang Soraya yang membunuh mama, apa kamu mau menikah sama cucu dari seorang pembunuh? Kita nggak mungkin bisa nikah, Pangeran. Karena aku nggak mungkin menikah sama cucu dari seorang pembunuh. Ternyata Putri ada di sini. Saat ini saya nggak mungkin bertemu sama dia. Aku harus pergi dari sini sebelum ada yang melihat. Tak, gue gak salah lihat kan? Tadi kayak ada Oma Soraya di situ. Iya, Ci. Gue juga lihat tadi kayak orang sepintas jalan gitu cepet banget, kayak buru-buru. Tapi kayaknya bukan Oma Soraya deh. Kayak Cynthia kali ya? Nggak mungkin. Gue tau banget itu bajunya Oma pasti tadi. Sayang kamu jangan bicara kayak gitu ya. Kita kan sebentar lagi mau menikah. Jangan sampai karena masalah ini kita jadi gagal menikah, sayang. Dan ini semua kan juga belum pasti.
Dan kamu yakin kalau supir angkot itu ngasih kesaksian yang benar? Apa kamu yakin supir angkot itu nggak ditekan sama seseorang atau sama satu pihak sampai dia akhirnya terpaksa ngomong kayak gitu? Maksudnya Vito, kamu juga harus berhenti salahin kakak aku, Pangeran. Karena kesaksian dari supir angkot itu sama sekali nggak ada tekanannya dari kakak aku. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa temuin kamu sama supir angkotnya supaya kamu bisa denger semuanya sendiri. Udah cukup aku maafin papa kamu yang udah bunuh ayah aku, Pangeran. Tapi sekarang aku nggak bisa toleransi semua perbuatan oma kamu ke keluarga aku. Udah cukup aku kehilangan orang-orang yang aku sayangin. Dan semuanya itu karena keluarga kamu, Pangeran. Sebenarnya saya tahu kalau Putri nggak akan asal nuduh Oma tanpa bukti. Tapi kalau semua ini benar, udah pasti hubungan saya dengan Putri akan berantakan. Saya belum siap kalau harus kehilangan Putri. Saya sangat mencintai Putri. Sayang, mendingan kita sekarang coba omongin ini baik-baik ya. Mungkin Oma nggak bersalah. Kalau kamu mau, aku akan anterin kamu ketemu supir angkot itu. Supaya kamu bisa denger sendiri kalau semua buktinya itu mengarah ke Oma. Putri benar-benar yakin dengan apa yang diucapin saksi itu tentang Oma. Kamu ikut aku sekarang. Suster, bagaimana saturasi Pak Reno? Dok, saturasi pasien semakin menurun, Dok. Tolong dipantau terus ya. Dini kenapa, Dok? Saya mohon sebaiknya keluarga menunggu di luar dulu ya. Enggak. Saya pokoknya tetap mau di sini, Sus. Saya mau nungguin diri saya. Mem, sebaiknya kita keluar dulu, sayang. Supaya dokter sama suster bisa kasih bantuan ke Mimi. Ya. Suster, panggil ambulans segera. Dok. Emang suami saya kenapa, Dok? Kondisi Pak Raymond mengalami penurunan yang signifikan. Jadi sekarang juga harus dibawa ke rumah sakit sebelum terlambat. Karno, kamu sudah berhasil menemukan supir angkot yang saya maksud. Hah? Kamu belum berhasil menemukannya. Pokoknya kamu cari sampai ketemu. Jangan biarkan dia berkeliaran. Saya akan tambahkan bonus kamu. Pokoknya harus ketemu. Apa sebaiknya saya ikutin saja saran Maura untuk pergi meninggalkan Jakarta? Tapi kalau saya tiba-tiba pergi, semua bisa malah curiga dan mengira saya mau kabur. Mereka akan semakin menyudutkan saya yang mencelakai Lisa. Padahal saya sama sekali nggak bersalah. Lisa jatuh dan meninggal bukan karena saya. Aku ingin semua ini segera berakhir. Baik Pak Pito, laporan Bapak sudah kami terima dan akan segera diproses. Dan begitu juga saksi akan segera kami panggil untuk dimintai keterangannya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Saya harap pelaku yang udah mencelakai mama saya sampai mama saya meninggal akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Baik, saya
Permisi dulu. Ya. Maura tahu kalau Tristan nggak cinta sama dia, tapi Maura tetap membantu dan mengorbankan apapun untuk Tristan. Sampai kapan kamu bisa bertahan dengan laki-laki yang nggak mencintai kamu? Seandainya kamu mau kasih aku kesempatan, aku nggak akan membuat kamu terluka.